Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara ngopi, ngobrolin aspirasi dari Badan Aspirasi DPM. Sebelumnya perkenalan dulu, namaku Afban Iza, aku dari jurusan MBTI 2020. Kebetulan pada malam hari ini aku jadi moderator di acara ngopi, ngobrolin aspirasi yang bertema pentingnya kaderisasi bagi mahasiswa. Tapi tenang aja, karena aku nggak sendiri dong. Aku di sini nggak sendiri. Aku ada dua narasumber yang sangat hebat dan sangat berpengalaman, yaitu yang pertama ada Kak Nadim. Kak Nadim adalah Ketua Angkatan jurusan MBTI 2019, sekaligus Kak Nadim ini HRD Manager Hima MBTI. Kemudian yang kedua ada Kak Cynthia. Kak Cynthia ini adalah Kepala Divisi PSDM Himpunan Akuntansi atau Himaku. Halo Kak Nadim dan Kak Cynthia, boleh say hi dulu. Untuk pengenalan lebih dalam, boleh memperkenalkan diri Kak Nadim dan Kak Cynthia. Dimulai dari Kak Nadim dulu, boleh. Silakan memperkenalkan diri Kak Nadim. Oke, thank you Afan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin sekian sih Afan. Mungkin bisa ke Cynthia. Oke, baik. Dan juga Kak Cynthia, boleh. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin aku Cynthia Bataria dari Kadif PSDM Himaku. Salam kenal semuanya. Baik, salam ulang juga Kak Cynthia dan Kak Nadim. Untuk kita selanjutnya yaitu kita di sini akan ngobrol tentang kaderisasi, atau karena tema hari ini adalah pentingnya kaderisasi bagi mahasiswa. Sebelumnya boleh untuk penonton atau peserta atau sahabat ngopi yang ada di sini, boleh jika ingin ada menanyakan atau ingin mencari tahu informasi terkait kaderisasi bagi mahasiswa, boleh silakan bertanya di kolom chat yang telah tersedia. Baik, karena itu saya di sini mau nanya nih kepada Kak Nadim dan Kak Cynthia langsung saja ya. Karena tema pada malam hari ini adalah pentingnya kaderisasi bagi mahasiswa. Maka sebenarnya kaderisasi itu apa sih Kak Nadim dan Kak Cynthia? Mungkin di luar sana banyak mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang awam dengan kata-kata atau kalimat kaderisasi sendiri. Definisi kaderisasi itu apa dan pentingnya apa kaderisasi bagi mahasiswa? Boleh dari Kak Nadim dulu, boleh? Oke, thank you. Ini ya, mengenai arti dari kaderisasi itu sendiri, kalau bagi gue, kaderisasi itu merupakan regenerasi atau melanjutkan sesuatu atau menurunkan sesuatu atau mewariskan sesuatu. Nah, kalau bagi gue, kaderisasi dari jurusan MBTI sendiri merupakan kayak dari kita nih para mahasiswa MBTI sebelumnya, itu kita mewariskan nilai-nilai atau hal-hal yang ada di jurusan MBTI kepada peserta atau juga mahasiswa baru yang mengikuti program kaderisasi dari jurusan MBTI atau Euforia. Itu mungkin kalau dari gue ya. Kayak gitu. Thank you, Ava. Oke, baik. Untuk dari Kak Cynthia mungkin ada tambahan atau ada pengertian tersendiri? Oke, makasih Afwan. Mungkin dari aku nambahin aja ya. Jadi benar kata Kak Nadim tadi, jadi regenerasi juga. Paling aku nambahinnya kalau di kaderisasi kita tuh kayak pembentukan karakter nih dari kita siswa ke mahasiswa. Otomatis kan kayak siswa ke mahasiswa tuh udah beda banget nih karena kita udah mengandung gelar maha, artinya lebih besar. Nah, di kaderisasi itu kita pembentukan karakter hal itu gitu. Dan juga di kaderisasi Himaku sendiri tuh juga pentingnya itu karena kita menanamkan nilai-nilai penting nih untuk maba dari akuntansi sendiri, yaitu kita menanamkan nilai-nilai IRKK di dalam kaderisasi kita. Oke, baik. Sudah mulai ada gambaran yang mungkin bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang masih awam dengan kaderisasi, mungkin dengan penjelasan dari Kak Nadim dan Kak Cynthia, sudah mulai ada gambaran apa sih itu kaderisasi. Oke, karena Kak Nadim ini kan dari Hima MBTI atau Himpunan MBTI, dan sedangkan Kak Cynthia dari Himpunan Akuntansi. Sebenarnya sistem kaderisasi dari akuntansi dan MBTI ini apakah sama atau keduanya berbeda atau bagaimana? Boleh dari Kak Cynthia dulu. Kalau dari pengalaman aku ya, saya juga sama kayak menelusuri lah hal itu gitu, kayak kaderisasi MBTI sama Himaku apa bedanya. Kalau dari sistem kayaknya tuh hampir sama ya, kayak di MBTI juga ada tema per day ya, benar nggak Kak Nadim? Terus
juga kalau di akuntansi kan juga ada tema per D-nya gitu. Tapi mungkin perbedaannya tuh dari segi nilai-nilai nih yang ditanamin di kaderisasi Himaku sama Hima MBT itu pasti beda. Terus juga mungkin dalam struktur organisasi dari kaderisasinya juga, yang paling penting tuh dalam nilai-nilainya sih yang agak beda ditanamin di kaderisasinya. Yes. Oke, baik. Untuk dari Kak Nadim mungkin ada tambahan? Oke, mungkin sedikit tambahinnya, benar kayak kata Kak Cynthia, emang mungkin untuk niat kita sama, yaitu untuk meregenerasikan hal-hal tersebut yang mau kita regenerasikan. Tapi untuk mengenai nilai itu tentu beda. Dan juga kalau untuk soal ngebahas nilai, mungkin gue nggak bisa bahas di sini. Kayak gitu paling. Betul, betul. Jadi sebenarnya kaderisasi antara Himpunan Akuntansi dan Hima MBTI atau jurusan MBTI sendiri hampir sama ya, cuman beda di nilai-nilainya aja nanti yang tercantum di kaderisasi. Baik, untuk kakak-kakak berdua ini sebagai orang yang pernah mengalami namanya proses kaderisasi atau orang yang udah pengalaman lah, ada nggak sih ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang kakak dapetin selama kaderisasi gitu? Dan mungkin ilmu itu apakah bermanfaat bagi kedepannya? Boleh dari Kak Nadim, boleh. Oke, thank you. Mungkin untuk ilmu ya, bagi gue sendiri, waktu gue 2019 kemarin ikut OSJUR atau kaderisasi jurusan, bagi gue ilmu yang gue dapet itu banyak yang penting, tapi yang bisa gue mention itu mengenai ilmu-ilmu yang bisa gue dapet soal himpunan. Makanya gue bisa join himpunan, makanya gue ikut himpunan sampai hari ini gue masih tetap ada di himpunan, karena dari ospek jurusannya sendiri itu mereka ngasih ilmu yang ngebuat gue tertarik sama himpunan gue, sama Hima MBTI. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, gue suka banget ngedengerin insight-insight atau ilmu-ilmu baru yang gue dapat atau yang dipaparin sama narasumber-narasumber yang didatengin sama ospek jurusan gue. Kayak gitu. Jadi kayak waktu itu kayak gue bisa tahu nih kayak gimana nih kepemimpinan tuh kayak gimana, kayak manajemen waktu tuh kayak gimana dan sebagainya. Jadi kalau untuk bisa gue bilang ilmu-ilmu yang gue dapat itu banyak banget kayak gitu. Tapi mungkin yang bisa gue mention cuma sedikit kayak gitu. Thank you. Baik, baik. Terima kasih Kak Nadim. Mungkin dari Kak Cynthia ada tambahan ilmu-ilmu yang berbeda dengan ilmu yang diterima Kak Nadim, boleh? Oke, paling aku tambahannya ilmunya kalau dibicarain ilmu, kayak banyak banget gitu ya kita dapetin di kaderisasi. Nah, paling ilmu yang berguna sih buat aku kayak implementasinya itu sampai sekarang tuh masih aku rasain gitu. Kayak yang pertama itu kayak tanggung jawab, terus bagaimana leadership dalam keorganisasian, bagaimana kita cara kekeluargaan tuh di dalam keorganisasian gitu. Walaupun leader kayak misalnya kita dalam leadership nih, sekarang kan aku diamanahin jadi Kadif PSDM nih, gimana cara aku ngebangun leadership aku nih buat ke teman-teman aku nih, kayak ke angdif-angdif aku nih, ke teman-teman anggota PSDM yang lain. Nah, di kaderisasi ilmu hal itu awalnya aku belum dapat sebelum aku ikut kaderisasi, tapi setelah aku ikut kaderisasi, aku dapat banget tuh ilmu-ilmu leadership, ilmu-ilmu kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi kaderisasi itu benar-benar kayak implementasinya itu tuh kita rasain bukan ketika kita ikut organisasi aja, tapi ketika di perkuliahan ilmu-ilmunya juga kepake. Itu aja sih dari aku. Baik, baik. Terima kasih Kak Cynthia. Jadi tentunya kaderisasi ini memberikan ilmu yang sangat banyak bagi mahasiswa-mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang sudah mengalami kaderisasi dan mengimplementasikan ilmunya di luar bidangnya gitu, bukan di bidang akademik doang maupun di bidang non akademik, bahkan sampai di dunia pekerjaan mungkin ilmunya masih melekat seperti itu ya. Oke, dari tadi kita kan udah bahas terkait perbedaan kaderisasi jurusan MBTI dan jurusan akuntansi. Untuk itu mungkin ada yang bertanya, kenapa sih proses kaderisasi ini nggak diadain per fakultas aja gitu? Kenapa harus per jurusan MBTI sendiri, dari akuntansi sendiri gitu? Kenapa nggak dijadiin satu fakultas FEB Telkom University begitu? Mungkin dari Kak Nadim boleh. Oke, gini, kenapa kita ngadain lagi ospek jurusan? Padahal udah ada ospek dari fakultas. Kayak simpel sih sebenarnya. Karena apa yang dibawain ke fakultas, apa yang dibawain oleh fakultas dan apa yang dibawain oleh jurusan itu beda. Dan untuk main concern kita sendiri, kita lebih mengedepankan mengenai jurusan. Jadi untuk hal-hal mengenai mereka lebih mengenal jurusan, nilai-nilai seperti apa yang dibawakan oleh jurusan,
lalu ada apa aja yang ada di jurusan ini itu apa, itu yang lebih kita tekankan di situ. Makanya kenapa kita diadakannya lagi ospek jurusan kayak gitu. Oke, baik. Mungkin dari Kak Cynthia ada sanggahan? Oh iya, jadi kenapa kita ngadain lagi kaderisasi di jurusan dibandingin di fakultas? Karena kalau menurut aku sendiri sih kayak lebih spesifik aja gitu. Kita lebih mengenal lebih mendalam tuh tentang prodi kita kayak gimana. Nah kalau seandainya per fakultas, kan fakultas kita tuh banyak prodi lagi tuh, ada MBTI, ada ICT, ada sekarang akuntansi internasional kan. Nah otomatis mereka tuh punya kejuruan sendiri kan, maksudnya kebutuhan dari mahasiswa itu beda-beda. Jadi kalau fakultas tuh lebih general, tapi kalau seandainya diadain per prodi itu lebih spesifik, kita mengenal himpunan kita ataupun jurusan kita. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang ini udah ada pertanyaan nih, banyak yang ditanyain dari Joy Seruri I _ Ini ada pertanyaan dari Joy Seruri _ dan di apa namanya, di pin juga, enggak di pin sih, maksudnya banyak yang nanyain juga pertanyaan hal yang sama, yaitu Kak, fungsi resume dari kegiatan kaderisasi itu apa? #serius nanya. Gitu. Boleh dari mungkin Kak Cynthia dulu menjawab. Oke, aduh, nanya resume ya. Mungkin kalau dari resumenya itu mungkin biar teman-teman yang nonton ini tuh jadi reminder gitu loh. Jadi kalau ada yang lupa, apa sih kaderisasi? Nah, dengan resume itu kan teman-teman semua jadi nginget nih. Jadi kaderisasi itu apa gitu. Terus pentingnya apa? Tadi juga udah dibahas nilai-nilainya apa. Terus paling untuk resume ini tuh biar teman-teman juga tuh kayak ya reminder. Terus teman-teman juga bisa kenal nih, terutama dari sama kita-kita gitu. Aja. Oke, mungkin dari Kak Nadim. Untuk resume ya, sebenarnya emang wajar sih ada yang nanya kayak gini, soalnya yang pertama mager, ya kan wajar banget orang mager ngerjain resume, apalagi kalau ngeresum hal kayak gini ya. Mungkin yang pertama nih, kenapa alasan harus ngeresum segala macam itu, yang pertama absensi. Jadi biar kalian ke absen, biar dapat poin tambahan juga. Terus yang kedua, benar kayak kata Cynthia, yaitu biar kalian lebih ngerti juga, biar kalian selalu inget terus. Tapi mungkin hal yang lainnya itu, karena gini, kalau kalian cuma ngedengerin tanpa nyatet, mungkin kurang masuk, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah mulai terjawab ya. Jadi kenapa sih kok harus resume? Mungkin banyak mahasiswa yang sangat janggal dengan tugas itu, kenapa harus resume? Ternyata banyak sekali manfaatnya dari resume itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk masalah TAK. Pas ikut kaderisasi itu kita sebagai mahasiswa dapat gak sih Kak TAK dari ngikutin proses kaderisasi? Dan kalaupun dapat, jumlahnya itu berapa? Ini kan TAK ini banyak-banyak dicari oleh mahasiswa nih. Gitu. Ini dari Kak Nadim mungkin. Oke. Untuk TAK dari jurusan MBTI itu dapat, kalau misalnya kalian ngikutin Euforia, itu kan bisa dapat TAK. Untuk jumlahnya sendiri kita nggak bisa, dari gue nggak bisa ngasih tahu berapanya, kayak gitu. Yang pastinya kalian dapat, sama kayak TAK PKKMB, itu kalian pasti dapat kok, gitu. Oke, mungkin dari Kak Cynthia ada tambahan? Ya, sama sih dari akuntansi juga, itu kalian teman-teman semua tuh bakal dapat TAK setelah mengikuti rangkaian kaderisasi dari Aterion. Oke, baik. Jadi tentunya kalau mengikuti kaderisasi dapat TAK pastinya, walaupun nggak tahu jumlahnya berapa gitu, karena yang tahu hanya yang berwenang gitu. Karena selanjutnya kita di saat ini kan masih dalam masa pandemi kan ya, jadi masa pandemi COVID-19 ini. Dan sudah ada 2 periode ini proses kaderisasi dilakukan secara online terus-menerus gitu. Menurut kakak-kakak sendiri, efektif gak sih Kak kita ngadain proses kaderisasi tapi secara online gitu? Mungkin dari Kak Cynthia boleh? Oke, kalau berbicara efektif atau tidak, itu kembali ke kita masing-masing ya. Nah, kalau dari panitia sendiri, kaderisasi itu udah melakukan semaksimal mungkin biar acara kaderisasi ini outputnya sesuai dengan tujuan dari kaderisasi sendiri. Nah, kalau bicara soal efek atau enggak, itu balik lagi nih ke teman-teman yang mengikuti kaderisasi. Kalau menjalaninya dengan ikhlas dan menerima nilai-nilai ataupun outputnya nyampe ke teman-teman, insya Allah itu efektif. Tapi kalau seandainya teman-teman nih ikut kaderisasi cuman buat ya buat dapat TAK doang, terus ilmunya nggak diterapin, ya itu balik lagi berarti kurang efektifnya kaderisasi
Itu sih dari aku. Oke, baik. Mungkin dari Kak Nadim. Oke, tadi itu pertanyaannya efektif atau nggak efektifnya ya kadar online gini ya. Kalau dari gue pribadi, kan tahun kemarin gue jadi panitia kaderisasi juga. Kalau bagi gue ngelihat untuk online ini bisa dibilang lumayan efektif, lumayan. Tapi kalau untuk lebih maksimalnya lagi pasti offline untuk lebih efektifnya lagi. Karena dari pertemuan secara online ini kan kalian nggak bisa ngobrol secara langsung ya sama teman-teman euforianya atau teman-teman mahasiswa barunya yang lain. Itu juga interaksinya kurang. Dan untuk lebih mengenalnya itu perlu, kalau lagi online nih, untuk kalian mengenal satu sama lain itu diperlukan suatu cara yang lebih intens dibandingkan sebelumnya, dibandingkan ketika offline. Jadi kalau bisa gue bilang online ini efektif, ya lumayan, tapi kalau untuk lebih offline itu pasti lebih efektif lagi. Mungkin kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadim Kak dan Kak Cynthia. Ini ada pertanyaan dari Ed Rashad Abdullah. Itu kaderisasi dari tahun ke tahun itu lama waktunya kaderisasi sama nggak sih Kak sebenarnya? Mungkin dari Kak Cynthia boleh. Kalau dari tahun ke tahun, dari pengalaman aku beda-beda ya. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali. Jadi tergantung periode masing-masing sih. Dan untuk tahun ini berapanya, jangan lupa stay tune terus di IG-nya Aterion, karena di sana informasinya akan lebih lengkap. Gitu sih. Oke, baik. Untuk dari jurusan MBTI, Kak Nadim boleh? Dari tahun ke tahun sama. Itu sama, pokoknya sama aja. Oke, mungkin dari kalau jurusan MBTI dari tahun ke tahunnya tetap diadakan sama ya. Iya, sama. Ini ada pertanyaan dari @steven.alverianju. Pertanyaannya adalah perbedaan kaderisasi dari Aterion dengan kaderisasi DPM apa? Boleh dijawab, ini maksudnya gimana ini? Dari Steven.alverianju. Mungkin boleh kita skip aja, kan kaderisasi DPM itu sebenarnya nggak ada ya kaderisasi DPM. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari @ndlln__. Kak mau nanya nih, gimana sih awal mulanya terbentuknya kaderisasi gitu? Kan ini udah turun-temurun dari atasan gitu. Ini awal mulanya gimana ya kalau ada kaderisasi itu? Mungkin dari Kak Cynthia boleh. Wah, mungkin kalau bicara dari dulunya banget, mungkin sejarah yang intinya itu mungkin karena kebutuhan kita nih sebagai mahasiswa akan jurusan kita gitu. Nah, gimana cara kita pembentukan karakter juga, itu mungkin awal mulanya kenapa kaderisasi itu ada gitu. Jadi gimana cara kita bersikap, bagaimana karakter kita nih sebagai mahasiswa, ya pastinya beda dong dari siswa gitu. Nah, mungkin terbentuknya kaderisasi akan hal kebutuhan yang dibutuhin sama mahasiswa itu sendiri, khususnya untuk mahasiswa akuntansi. Jadi sesuai kebutuhan kita nih, kita butuhnya kaderisasi. Oke, mungkin dari Kak Nadim ada tambahan? Mungkin nambahin yang dikatain Cynthia sebenarnya benar. Terus juga untuk nambahin lagi sejarah awal terbentuknya kaderisasi di jurusan MBTI sendiri itu karena ingin kayak saling mengenal antara kakak tingkat dan adik tingkat, antara angkatan atasnya atau dan di bawahnya, itu sesimpel biar saling kenal aja kayak gitu. Oke, baik. Ini lagi pertanyaan dari @_sinyo. Kak mau nanya dong, di kaderisasi sebenarnya perlu nggak sih mengenalkan organisasi eksternal gitu? Mungkin dari Kak Nadim, boleh? Bisa diulang pertanyaannya? Di dari Sinyo ini mau nanya, di kaderisasi sebenarnya perlu nggak gitu kita mengenalkan organisasi eksternal, bukan organisasi internal gitu? Karena ini ya menurut gue sendiri pengenalan organisasi eksternal itu perlu atau nggak perlu, menurut gue perlu aja. Karena organisasi eksternal itu yang merupakan, si organisasi eksternal ini ada di ruang lingkup Telkom University juga gitu. Walaupun sebutan organisasi eksternal, tapi karena ada di ruang lingkup Telkom University, ya mau nggak mau si mahasiswa baru ini ya perlu kenal juga, perlu tahu juga mengenai hal itu, kayak gitu, Afwan. Oke, mungkin dari Kak Cynthia ada tambahan? Iya, buat organisasi eksternal itu di kaderisasinya Himaku atau kaderisasinya akuntansi, itu ada tuh diperkenalkan organisasi eksternal. Contohnya itu kayak IAI itu, Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, IAI itu juga diperkenalkan oleh
Himaku di kaderisasinya di Aterion, karena Aterion itu selain kaderisasi kan dia juga bakal adanya orientasi gitu, kayak perkenalan gitu sih. Oke, baik, sudah terjawab ya pertanyaan dari Sinyo. Ini karena udah banyak cerita tentang kaderisasi, boleh dong dari Kak Fikri atau Kak Cynthia ceritain dong pengalaman menarik Kakak selama menjadi peserta kaderisasi, pengalaman lucu mungkin atau pengalaman yang berharga dan nggak pernah terlupakan gitu. Mungkin dari Kak Cynthia dulu boleh. Wah, kalau soal pengalaman kayaknya aku banyak banget deh. Tapi yang paling berkesan itu di pengalaman aku di hari terakhir kaderisasi. Sayang banget aku nggak bisa ikut di hari terakhir karena aku lagi sakit kan waktu itu. Tapi pas sakitnya itu pada saat acara. Jadi kakak-kakak tingkat itu ataupun panitia Aterian tuh bener-bener kayak ngebantu banget kalau kita sakit tuh bener-bener dibimbing, dituntun gitu. Aku ngerasa kayak punya keluarga aja gitu. Kayak walaupun aku bukan, maksudnya nggak kenal gitu, tapi di kaderisasi akhirnya kenal, terus mereka bener care banget gitu loh, sampai aku diantarin ke asrama gitu. Jadi kayak kekeluargaannya itu kayak kerasa banget gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Kak Nadim ada pengalaman yang lucu atau yang terkesan sampai sekarang? Ini sih waktu gua pokoknya ada waktu itu kita itu hari kedua dan ketika udah mau beres banget acaranya, waktu itu angkatan gua main lempar-lemparan air sama panitia. Tuh asik tuh. Jadi di situ kayak nggak ada batasan aja, kita lempar-lemparan sama humas, sama LO kayak gitu. Itu sih menurut gue paling asik. Gitu. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang bisa kita dengar dari kaderisasi offline tentunya. Kita mahasiswa online hanya cukup mendengar saja. Pengalaman mahasiswa online mungkin kaderisasi hanya duduk dan capek, tegang gitu ya. Jadi ya seperti itu, kita harus memaklumi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk menjalani dengan offline. Ini ada pertanyaan dari Hanifa_PR. Aku mau nanya, kenapa syarat daftar BEM atau Himaku harus lulus kaderisasi? Emang bener ya Kak? Gitu. Mungkin dari Kak Cynthia karena ini dia Himaku gitu. Oke. Kalau dari Himaku sih iya benar. Jadi tuh teman-teman yang mau ikut Himaku itu emang harus lulus kaderisasi dulu. Karena dia dari kaderisasi itu kan pembentukan karakter yang aku bilangin tadi tuh kayak leadership. Nah, orang yang ikut kaderisasi otomatis dia udah tahu tuh gimana tips-tips leadership, terus bagaimana leadershipnya, terus juga di kaderisasi itu kan nilai-nilai himpunannya udah tau lah orang-orang yang ikut kaderisasi. Nah, jadi emang wajib lulus sih kalau ikut Himaku. Jadi jangan lupa ikutin Aterion terus ya, biar lulus. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Joy Seruri_. Kak mau nanya, kenapa di kaderisasi cuma ada resume, dengar pemateri, dan lain-lain? Padahal latihan kepemimpinan itu doang kan nggak cukup begitu. Mungkin dari Kak Nadim ada jawaban. Sorry, oke. Kalau dari MBTI sendiri kita nggak selalu melulu soal resume. Kalau dari MBTI ya. Jadi kalau kita tuh banyak hal-hal lain yang lebih berpengaruh, lebih apa ya? Lebih mungkin kalian lebih suka lah ngerjainnya dibandingkan resume. Karena ngeresume itu kan ya kalian mager dengerin pasti yakin banget. Kalian mager nyimpulin dan segala macamnya. Jadi kita ngurangin porsi resume dan kita alihin ke beberapa hal lainnya gitu. Jadi untuk resume di MBTI sendiri kurang banyak lah. Paling ya 1-2 doang. Mungkin itu sih, Afwan. Baik, itu dari jurusan MBTI. Kalau dari jurusan akuntansi, Kak Cynthia boleh? Wah, kalau yang untuk akuntansi sih menurut aku acaranya bagus banget ya, maksudnya kayak asik banget gitu loh. Jadi kita nggak mulu dengerin materi, terus duduk, bosen banget gak sih? Jadi kalau di akuntansi tuh, ntar juga ada tuh intermezzo, terus ice breaking-nya, terus gimana. Jadi nggak melulu buat materi gitu, ataupun presuk gitu. Ya kita ntar, pokoknya acaranya tuh asik gitu. Kalau menurut aku sih, jadi kayak ada games, terus juga ntar ada presentasi, bedah kasus, jadi tuh nggak pure materi gitu. Jadi aspal pokoknya, jangan lupa asik pokoknya. Oke, baik, emang karena kaderisasi ini emang harus asik gitu, juga bosenin gitu. Oke, karena itu sebenarnya untuk ikut kaderisasi
apa aja yang harus kita siapkan gitu untuk kaderisasi. Kita sebagai mahasiswa baru nih, pengen ikut kaderisasi, apa aja yang kita siapkan gitu. Mungkin dari Kak Nadim ada. Oke, berhubung online, jadi yang perlu kalian siapin tuh tempat duduk yang nyaman, ya, yang ada senderannya. Terus pencahayaan yang baik. Terus kalian harus siapin juga syarat-syarat yang dikasih tahu di kaderisasi itu apa. Misalnya kayak kalian harus pakai headband, kalian harus pakai baju yang seperti apa, celana seperti apa, harus pakai, ya pokoknya kalian siapin yang disuruh disiapin. Dan untuk hal-hal lainnya, nggak perlu kalian terlalu siap-siapin amat. Makan jangan lupa, soalnya lumayan lama acaranya. Makan, minum, oke. Mungkin itu. Oh, sama sinyal yang bagus. Kayak gitu. Mungkin udah sih. Oke, mungkin dari Kak Cynthia ada tambahan yang perlu disiapkan untuk mulai kaderisasi. Oh ya, kalau aku sih karena online ini juga mungkin sama ya kayak Kak Nadim tadi. Paling kalau dari aku sih jaga yang perlu disiapin itu kesehatan sih, karena ya kesehatan nomor satu kan. Terus yang kedua paling siapinnya itu benar lighting dan lain sebagainya. Mungkin sama itu sih yang disiapin tuh kayak yang ditertera tuh di SOP gimana kaderisasi, pakaiannya tuh kayak gimana. Nah mungkin dipersiapin hal-hal kecil kayak gitu aja, sama siapin tugas-tugasnya juga gitu sih. Oke, baik. Jadi sudah banyak hal yang harus disiapkan gitu. Tapi mungkin dari saya ada tambahan ya, yang disiapkan tidak hanya fisik tapi juga mental. Jadi awas kena mental ya. Nggak bercanda. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita, kan kita ini udah nyiapin untuk kaderisasi, apa aja yang perlu disiapin. Terus bagaimana cara kita bisa lolos kaderisasi? Kan ada kabar-kabar ada yang nggak lolos kaderisasi tuh gitu. Mungkin dari Kak Cynthia boleh. Tips lolos kali ya, mungkin aku ngasihnya apa ya, mungkin kalau dari kaderisasi himaku sendiri itu teman-teman ikutin aja tuh rangkaian per day dari kaderisasi itu, terus jangan melanggar SOP, terus ikutin aja tuh peraturan-peraturan yang udah dikasih tahu sebelumnya tuh di kaderisasi. Paling itu sih tips lulusnya, jadi ikutin acara per day, jangan absen, gitu aja sih. Mungkin dari Kak Nadim ada tambahan? Oke, untuk syarat biar lulus ya, yang paling penting itu aktif. Jangan, kalau mau izin itu ada tiga K, kesehatan, keluarga, dan kematian. Gitu. Itu ya paling jangan absennya jebol, jangan sama kayak kuliah sebenarnya. Perhatiin, aktif, jangan absen, jangan sampai jebol. Mungkin udah segitu aja. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk lulus kaderisasi sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Yang penting kita aktif, kita mengikuti dengan seksama, kita perhatikan dengan teliti dan seksama. Baik, ini ada pertanyaan dari mana nih? Hawa Riyah ZM _ Kak, dari kegiatan kaderisasi ini selain output yang kita dapat, output yang kakak dapetin itu apa aja gitu? Mungkin dari Kak Cynthia dulu. Oh, selain nilai-nilai mungkin ya? Iya, benar-benar. Kalau dari aku sih outputnya yang pertama ya pasti dapat DAK, terus yang kedua relasi, yang ketiga itu dapat jahim, karena kalau lulus kaderisasi pastinya kita dapat jahim kan. Nah, terus yang keempat kita lebih dikenal tuh sama teman-teman kita, terus sama kakak-kakak tingkat, karena kita di sana kan ada kayak perkenalan dan kekeluargaan juga. Jadi gitu sih dari aku, mungkin Afwan. Oke, mungkin dari Kak Nadim ada tambahan. Mungkin ini output-nya kan tadi sama Kak Cynthia udah disebutin output dia dulu sebagai peserta ya. Kalau mungkin dari gue, output yang gue dapat pas gue jadi panitia itu yang pertama, gue senang banget bisa kenal sama mahasiswa-mahasiswa baru. Itu satu, output yang gue dapat itu gue bisa kenal sama mahasiswa-mahasiswa baru. Yang kedua, gue tuh bisa sedikit ngebantu mahasiswa-mahasiswa baru, ngasih mereka tuh kayak suatu insight-insight baru. Itu tuh merupakan yang bagi gue output yang apa ya, yang bagi gue tuh bermanfaat banget karena itu pertama kepuasan sendiri, lalu yang kedua itu suatu kebanggaan bagi diri gue juga, karena yang pertama gue bisa dipercaya dan juga gue bisa dikasih kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Mungkin itu output yang gue dapetin waktu gue jadi peserta, waktu jadi panitia, sorry. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Nadim dan Kak Cynthia jawabannya. Mungkin di sini kalau misalkan ada teman-teman yang ada di live IG ini pengen ikut
ada niatan mau jadi panitia kaderisasi tahun depan, apa aja sih keuntungan yang bakalan mereka dapat kalau mereka misal ikut terpilih jadi panitia kaderisasi? Mungkin dari Kak Nadim boleh? Ini menurut gue kaderisasi ini kepanitiaannya itu apa ya, bentuknya beda sama kepanitiaan lain. Jadi yang gue rasa ketika keuntungan, yang tadi ngomongin keuntungan ya, Van. Betul. Nah, keuntungan yang gue dapat ketika gue menjadi panitia kaderisasi, itu gue dapetin teman-teman dekat. Gue bisa mendapatkan teman-teman dekat baru yang kayak gue nggak expect nih. Gue bisa punya teman dekat A, B, C, tapi gara-gara kaderisasi, gara-gara gue jadi panitia di kaderisasi tersebut, gue bisa mempunyai teman-teman dekat kayak gitu. Terus yang kedua, keuntungannya bagi gue itu kayak yang tadi gue bilang, output yang gue dapat itu gue bisa nge-share insight-insight yang bisa gue dapetin sebelumnya dari cutting gue, itu gue turunin ke mahasiswa-mahasiswa baru. Tentunya hal-hal yang berguna ya, bukan ilmu-ilmu yang gak berguna kayak gitu. Terus gue bisa juga banyak latihan sih. Yang pertama karena gue bisa latihan, oh ini rundown tuh ngotak-atiknya kayak gimana, ngotak-atik rundown, ngebuat suatu acara itu kayak gimana, ngebikin konsepan suatu acara itu kayak gimana, dan gue juga bisa mengetahui pada tahun itu batas diri gue tuh sampai mana, kualitas diri gue tuh udah sampai mana, kayak gitu. Keuntungan bagi gue itu kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Nadim. Mungkin dari Kak Cynthia ada informasi lain? Iya, semuanya udah dijelasin juga ya sama Kak Nadim. Mungkin kalau dari aku tambahannya tuh ketika kita mengikuti kaderisasi, terus besoknya kita jadi panitia, itu apa outputnya? Ya pasti ya balik lagi sih dari awal, jadi kita tahu tuh gimana leadership yang bagus, terus orientation kita tuh terhadap organisasi itu gimana, solidnya kita ngebangun relasi itu kayak gimana gitu sih. Terus sama juga di kaderisasi itu kita untuk jadi kepanitiaan tahun berikutnya itu tuh kita bisa jadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Terus kita bisa nih kayak kata Kak Nadine tadi ngasih insight lah ke teman-teman maba bahwa insight yang kita dapat nih dari tahun kaderisasi sebelumnya bisa kita salurkan. Itu kan suatu insight yang menurut kita tuh positif tuh kita kasih ke maba. Itu sih dari aku, kawan. Oke, baik, terima kasih Kak Cynthia jawabannya. Ngomong-ngomong tentang kaderisasi nih, sebenarnya kaderisasi ini siapa sih penanggung jawabnya? Mungkin dari Kak Cynthia ada jawaban? Oke, kalau dari penanggung jawab sendiri mungkin dari ketua himpunan sama wakil ketua himpunan, terus ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksananya sih dari penanggung jawab rangkaian acaranya. Gitu. Kalau dari Kak Nadim mungkin dari jurusan MBTI? Nah, kalau untuk penanggung jawabnya sendiri, itu yang pertama dari Divisi Human Resource Development, itu ada penanggung jawab dari Euphoria itu sendiri, yaitu manajernya atau kepala divisi dari HRD, dan ada ketua pelaksananya, dan ada wakil ketua pelaksananya, itu untuk penanggung jawabnya. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Terus selanjutnya apakah dengan adanya proses kaderisasi itu bisa menjamin bahwa mahasiswa itu bisa lebih aktif gitu, atau gimana? Boleh dari Kak Cynthia. Kalau menjamin sih aku nggak bisa bilang itu menjamin 100% ya, karena setiap orang kan punya karakter beda-beda gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku ngerasain gitu ketika aku ikut kaderisasi, di mana di sana pembentukan karakter inisiatif, pembentukan karakter gimana cara kita public speaking yang bagus, itu menurut aku terrealisasi sih kalau di diri aku gitu. Tapi kalau untuk ngejamin atau enggaknya itu balik lagi ke masing-masing ya. Maksudnya 100% aku nggak menjamin, tapi kalau pola dari aktif itu udah dikasih tahu di kaderisasi. Gitu sih. Oke, baik. Mungkin dari Kak Nadim ada tambahan? Ini, apakah menjamin kalau lu ikut kaderisasi itu bisa jadi mahasiswa yang aktif? Itu belum tentu. Karena semuanya tuh balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Kalian mau aktif atau kagak, kalian itu mau jadi mahasiswa yang kayak gimana, kembali ke masing-masing. Di kaderisasi itu kita ngebantu kalian untuk ngasih nilai-nilai yang ada di jurusan kayak gitu. Jadi nggak menjamin. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya kalau untuk itu ya. Mungkin dari Kak Nadim dan Kak Cynthia, selama mengikuti kaderisasi, keluhan apa yang dirasakan saat menjadi peserta kaderisasi? Boleh dari Kak Cynthia dulu.
Keluhannya mungkin bangun pagi sih, sama agak gimana ya, ini ada tugas, terus kita ikut kaderisasi juga. Mungkin keluhannya dari hal itu sih, jadi kayak double tugas aja gitu. Terus paling keluhannya itu sih, keluhannya tuh kayak kurang manage waktu sih kalau aku keluhannya gitu. Itu aja sih. Kalau dari Kak Nadim mungkin ada tambahan? Gue waktu di rangkaian keempat, rangkaian keempat gue sempet nggak tidur sama sekali. Itu keluhan gue itu doang. Rangkaian 4 sama rangkaian 5. Jadi mungkin karena ini gue putus-putus nggak? ada kok Kak, Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang rangkaian kaderisasi nih, sebenarnya berapa lama sih pelaksanaan kaderisasi dari jurusan MBTI, mungkin dari Kak Nadim? Apa? Berapa Nanya ini lama? ya? Berapa lama Oke, pelaksanaan? berapa lama? Itu sampai akhir, dari rangkaian awal sampai rangkaian akhir, atau per harinya? Mungkin boleh per harinya berapa dan berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai akhir seperti itu. Per hari itu kita dari pagi sampai sore. Kalau dari Euforia, kalau untuk berapa lamanya, berapa banyak rangkaian dan berapa lamanya itu nanti tungguin aja di Instagram. Kalau nggak salah lama kok. Kayak gitu. Oke, baik. Untuk dari jurusan akuntansi, punten Kak Cynthia itu masih di mute. Iya. Itu kalau dari akuntansi sendiri sih, kalau untuk jam per day-nya itu beda-beda tergantung harinya gitu, per day-nya itu. Jadi nggak bisa dibilang dari pagi sampai sore, bisa juga dari pagi sampai siang. Jadi tergantung harinya. Terus kalau untuk berapa kalinya gitu day-nya, jangan lupa stay tune di Aterion di IG-nya, karena di sana bakal dikasih informasi berapa hari. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk mengetahui informasinya kita harus mengikuti terus kaderisasinya ya, bagi mahasiswa baru yang mengikuti kaderisasi baik dari jurusan MBTI maupun dari jurusan akuntansi. Selanjutnya adalah bagaimana sih Kak jalannya proses kaderisasi di saat pandemi ini, kan tentunya beda tuh dia di offline dan online gitu. Nah, untuk yang online karena pandemi ini bagaimana jalan prosesnya gitu Kak? Mungkin bisa jelaskan sedikit dari Kak Cynthia, boleh? Itu alurnya ya, lo kaderisasi mungkin yang pertama tuh pagi kita kayak ngadain pembukaan, terus ntar ada kayak post to post gitu buat ngebahas kasus atau presentasi atau materi dan lain sebagainya. Terus juga kita ntar ada ngasih insight nilai-nilai yang kita yang udah aku bilang di awal tadi, nilai-nilai himpunannya sama nilai prodinya gitu. Nah, terus rangkaian acaranya mungkin ice breaking, terus intermezzo, games, tuh hal-hal lucu dan lain sebagainya. Gitu sih kalau acara online ya. Oke, mungkin dari jurusan MBTI atau Kak Nadim boleh sedikit jelaskan? Gue nggak bisa jelasin kalau dari MBTI sendiri ya, karena itu rahasia dapur. Nanti kalian buat mahasiswa MBTI, mahasiswa baru MBTI yang ikutin Euforia, nanti kalian jalanin aja, asik kok. Oke, Itu. baik, terima kasih Kak Nadim. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih yang mau ngikutin kaderisasi atau sedang mengikuti kaderisasi, jadi rahasia nih untuk jurusan MBTI ini, kalian harus mengikuti alurnya dan siap-siap penasaran. Pasti ada yang sangat wow dan mengejutkan. Oke, baik, kita udah di penghujung acara, jadi sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit kesan pesan mungkin untuk Kak Cynthia dan Kak Nadim bagi mahasiswa baru yang sedang mengikuti kaderisasi. Mungkin ada tips-tips atau pesan dan kesan gitu. Boleh dari Kak Nadim dulu. Oke, mungkin sedikit pesan ya buat mahasiswa yang bakal ngikutin kaderisasi, rangkaian kaderisasi. Mungkin pesan gue cukup dikit, jalanin aja. Jalaninnya ikhlas, tanpa paksaan. Karena kita nggak mau maksa kalian untuk mengikuti kaderisasi, karena bagi gue semua hal yang dilakukan dengan paksaan nggak akan benar dan nggak akan masuk. Gitu aja sih mungkin dari gue pesannya ya.
Baik, terima kasih Kak Nadi. Mungkin dari Kak Cynthia ada? Ya, pesan aku sih mungkin ikutin aja semua rangkaian acara dari kaderisasi, karena itu acaranya benar-benar asik, dan kita tahun ini panitia dari kaderisasi untuk Aterion sendiri itu udah menyiapkan rangkaian acara yang benar-benar beda dari sebelum-sebelumnya. Dan juga mungkin pesan dari aku, ikutin acaranya, benar kata Kak Nadine, ikhlas, dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit pesan dan kesan dari Kak Nadim dan Kak Setia untuk mahasiswa baru yang mengikuti kaderisasi. Oke, kita udah di penghujung acara. Boleh kita tutup. Terima kasih banget untuk Kak Nadim dan Kak Setia atas informasinya dan atas sharing pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah cukup, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.